Berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Kemusyrikan dianggap sebagai kebudayaan, kemusyrikan dianggap bagian daripada peninggalan leluhur. Mereka akan mengemas berbagai macam apa-apa yang merusak daripada keimanan umat dengan dasar kearifan lokal, dengan dasar ini adalah peninggalan leluhur sejarah yang ada di wilayah masing-masing. Sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Kita berada di akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku. Tiap hari begini, kia di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 km. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam, gratis makan mie ayam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyupirin truk, nganterin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih. Perusak citra habaib.
Kalau memang ana ente orang anggap sebagai perusak citra habaib, kalau ente orang yang berakal, satu yang membocorkan perahu, kalau ente orang nggak berakal, ente satu orang membocorkan perahu, semua tenggelam. Ente beranggapan ana nggak baik, ana nggak bagus, ana merusak citra habaib. Harusnya ana aja yang ente buang, jangan anggap semua habaib sama kayak ana, enggak. Kalau ente menganggap seperti itu, tapi kan ente nggak tahu kenyataannya. Bagaimana ana hajar habaib-habaib tukang tipu, bagaimana ana hajar habaib-habaib tukang dawir, bagaimana ana hajar habaib-habaib palsu. Bahkan sempat waktu itu sekitar tahun 2013 ana dikasih daftar sama Nogobatul Ashraf Habib Ali Zainal Abidin Segap. Tanya. Berhenti Mantili. Siapa kau? Kalau kau benar-benar satria, keluarkan. Tunjukkan batang hidungmu. Jangan pengecut seperti itu. Keluarlah. Hai, siapa kau sesungguhnya? Aku Brahma Kumbara, kakakmu Mantili. Apa? Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segap turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Hei Prabowo, jangan mau kau disetir oleh Jokowi. Karena apa? Karena dugaan saya, Jokowi menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil Prabowo itu untuk melanjutkan dinasti kekuasaannya. Anda mengagumi tempat ini kan? Bersih, tertata. Pertanyaannya adalah, ini dikelola oleh orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar. Orang bodoh. Tukang sapu orang bodoh dianggap. Tukang bangunan orang bodoh dianggap. Tukang listrik dianggapnya orang bodoh. Orang pintar kerjanya buang sampah. Tak banyak yang tahu, ayah dari Kang Deddy bukan orang biasa. Di usia baru 8 tahun, beliau sudah mengangkat senjata dan ikut berjuang melawan penjajah. Umur 8 tahun sudah jadi tentara, jadi relawan mungkin. Terus umur 8 tahun sudah latihan perang. Terus dijagakan di kebun karet. Oh, Bapak bagian jaga di kebun karet mana? Di kebun karet merah. Tapi perjuangannya tak mulus. Suatu hari, beliau dijebak dan diberi racun oleh mata-mata Belanda. Bapak teh pernah diracun di mana waktu itu? Diracun di mana? Monte selama di Gambir. Di Pegaden. Teman tuh kurang batu urang. Bapak kan diracun oleh bangsa sendiri. Ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana Loh, maksudnya, Kang? sholat subuh ngepas. Oke. Jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Oke. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Oke. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Iya. Oh, di Indonesia pas ya semuanya. Ngepas, coba di Eropa. Iya. Dan saya katakan kan, aduh, Deddy Mulyadi itu Sunda wiwitan loh. Saya bilang, saya kan udah wawancara dari dulu. Saya ini dari sisi etika lingkungan gitu, saya adalah pengikut ajaran Sunda wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, Pak, gitu kan. Kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan. Rumah harus julang apa yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan tika tulu. Dah itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan gitu loh. Ya, itu tadi beberapa cuplikan dari video antara Deddy Mulyadi dengan Habib Bahar. Sebelumnya Deddy Mulyadi menerima kritikan dari seseorang dicap arogan dan anti-Islam. Deddy Mulyadi beri jawaban sarkas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kritikan dari seseorang pria bernama R. Pria tersebut mengaku awalnya kagum dengan kebijakan Deddy, namun semakin kesini rasa tersebut hilang. R menganggap Deddy mulai menunjukkan sikap arogan bahkan anti-Islam. Wow, dicap anti-Islam gara-gara apa ya? Ia mencontohkan salah satu pergantian nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Walas Asih. Oh, seolah-olah benci gitu dengan istilah-istilah, ujar R. Menanggapi kritik tersebut, Deddy Mulyadi dengan santai menjawab,
kritikan-kritikan itu dengan sarkas. Ia pun meminta maaf jika kebijakan membuat R berubah sikap dari simpati menjadi tidak suka. Jadi kemudian melontarkan ucapan sarkas di mana ia akan berguru kepada R. Wow. Sungguh berhati mulia Bang Deddy Mulyadi ini menjawab kritikan dengan sarkas. Dia akan merendahkan hatinya untuk belajar menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Indonesia.